pada momen inilah Mbak Yura menyaksikan rupanya cangkul senter si kakek aslinya kekar dan kokoh. Yura yang menyaksikan, tentu saja ia kaget, kok orang tua lumpuh ini senter miliknya terlihat tegak dan kokoh. Ucap dalam hati Mbak Yura, namun demi kebaikan bersama, sebaiknya kita skip pada adegan selanjutnya. Akhirnya kakek Ardiansyah sudah makin gagah dan terlihat rapi, jam 6 sore sudah tiba, Mbak Yuri pun pamit pulang. Ia berjanji, minggu depan akan kembali lagi, memastikan Mbak Yura sudah pergi. Ardiansyah pun kembali sehat normal, bisa berdiri kembali, kemudian ia bergegas ke kulkas, rupanya untuk buang ramuan buatan Mbak Yura. Alasan, jika ia sudah meminum ramuannya. Aku berbohong padanya. Setelah istriku meninggoy beberapa tahun yang lalu, tidak ada harapan lagi dalam hidupku. Putraku yang ada di Kansai memintaku untuk tinggal bersamanya, tapi aku memilih untuk tinggal sendiri. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin berada di taman ini untuk menghabiskan waktu sampai sore. Tapi suatu hari. Inilah jawaban awal mula bertemunya kakek Ardiansyah dengan Mbak Yura. Ardiansyah yang melihat Mbak Yura bersama kakek Sugiono, ternyata ia merasakan di hatinya tumbuh benih-benih cinta. Singkat cerita, pada momen inilah, Ardiansyah yang penasaran akhirnya ia bertekad untuk berpura-pura lumpuh. Demi apa? Tentu saja agar leluasa merayu perempuan yang ia cintai, tentu saja untuk lahan bercocok tanam. Adegan berlanjut, di mana si kakek Ardiansyah sedang nonton berita di TV. Dikabarkan cuaca hari ini tidak membaik, akibat topan ditambah hujan yang deras, sedang Mbak Yura yang ingin pulang. Ia pun bingung, rupanya di berita TV itu, benaran cuaca hari ini kurang mendukung, pada momen seperti inilah, dengan mulusnya. Ardiansyah menyarankan, Mbak Yura agar bisa bermalam di rumahnya, padahal ini cuma akal-akalannya saja, agar lebih mudah merayu Mbak Yura untuk bahan ladang bercocok tanam. Sambil basa-basi panjang kali lebar, tinggal di sini saja, tapi, jangan khawatir, ada banyak kamar di sini. Tanya jawab mereka, pada akhirnya Mbak Yura pun setuju, untuk sementara nginap di rumah si kakek. Singkat cerita, Mbak Yura terlihat sedang menyajikan makan malam. Sambil makan, dengan lahapnya Andika malah memuji bahwa masakan embal Yura asli enak, jauh lebih bagus dibanding masakan istrinya yang sudah wafat. 死んだかみさんより美味しいよ。嬉しいですけど、それは奥さんに怒られちゃいますよ。じゃあ、かみさんの次が美味しい。 Mendengar pengakuan Ardiansyah, Mbak Yura terlihat senang, dengan sebutir nasi lengket di bibir Ardiansyah. Tiba-tiba Mbak Yura bergegas ambil selembar tisu, untuk bersihkan nasi yang lengket di bibir Ardiansyah. Tak berselang lama, makan malam sudah beres. Mbak Yura berterima kasih, karena diizinkan makan malam bersama. Kemudian Mbak Yura pun merapikan kembali meja makan itu, namun tak sengaja piringnya jatuh hingga pecah. Lanjut cerita, pada saat Mbak Yura bereskan sisa-sisa pecahan beling itu, malah tangannya terluka diiris pecahan piring tersebut. Disinilah akting kakek Ardiansyah ketahuan, rupanya selama ini, si kakek sehat-sehat saja, kakek yang ketahuan, ia pun tersimpung malu, rupanya, selama ini penyakitnya cuma sandiwara. Sontak, atas kejadian itu pun, Mbak Yura kaget dan bertanya. 歩けるんですか? すいません。 Atas kejadian itu, untuk sementara dirinya tak bisa berkata-kata. Lanjut cerita, di meja kakek pun memasang perbang untuk jari tangan Mbak Yura yang terluka. Pada momen sinilah, dengan terpaksa si kakek jujur padanya, sebenarnya aku lakukan itu karena aku mencintaimu. Mbak Yura mendengar pengakuan si kakek, matanya berbinang-binang, namun hal membagongkan pun terjadi. Tiba-tiba si kakek dengan lincahnya menyergap Mbak Yura, disinilah awal mula aksi bercocok tanam hingga berturut-turut di mulai sampai ladang Mbak Yura, kebanjiran dibuatnya. Film ini benar-benar menarik, di mana pameran si pria sudah lanjut usia, sedang si perempuannya terlihat gadis baru lanjut masa keremajaannya. Sekarang aku bertanya, apakah kalian masih single? Gambaran dari video ini, tak selamanya cinta memandang fisik dan materi. Selanjutnya adalah dirinya tidak menyinggung latar belakang sosial sama sekali sejak menjalin hubungan. Sebab, baginya, latar belakang sosial tidaklah penting. Selama dirinya merasa nyaman dengan pasangan, maka seseorang tetap bisa menerima apa adanya. Saya Zulkifli Channel, mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.